Tolong ke dinas-dinas terkait, dinas masalah air banjir, tolong dicek lapangan, terjun ke lapangan langsung, jangan istilahnya asal bapak senang lah gitu. Hanya segelintir orang yang tidak akan tahu dampaknya ke saudara kita yang ada di Sukakarya dan Sukalaksana. Suasana panas di Desa Sukaraja, Kecamatan Banjuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat tengah memuncak. Warga dari 4 rukun warga mengeluh pembangunan perumahan yang dianggap tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga berpotensi memicu masalah lingkungan yang serius. Kawasan perumahan yang berlokasi di Kampung Lempong, Desa Sukaraja, Banjuresmi, Garut, Jawa Barat, menjadi sorotan karena didirikan di atas lahan produktif yang seharusnya menjadi penahan banjir alami. Ketua RW 11 Kampung Pasir Lenca Ujang Nurhiman menyampaikan keresahannya dengan tegas. Proses pembangunan ini terasa janggal. Tidak ada sosialisasi ke warga sekitar. Bahkan izin tetangga yang biasanya diperlukan pun tidak ditempuh oleh pengembang PT Cikal Buana. Menurut Ujang, proyek perumahan ini mencakup alih fungsi lahan seluas 24 hektar yang dikhawatirkan akan memperparah banjir di 3 desa, Sukaraja, Sukakarya, dan Desa Sukalaksana. Ujang juga mengkritik pemerintah daerah yang dinilai kurang teliti dalam meninjau dampak pembangunan perumahan. Ketua RW 11 Ujang Nurhiman minta dinas terkait di Pemkab Garut turun langsung ke lapangan untuk memastikan pembangunan ini tidak melanggar aturan dan tidak merugikan warga. Kawasan yang sebelumnya menjadi lahan resapan air kini diubah menjadi perumahan hingga ancaman banjir semakin nyata. Biasanya sebelum ada proses KTNP seperti ini, ada proses izin tetangga. Kalau biasalah disebutnya pulau nuwun gitu, palah. Nah prosedur semacam itu tidak ditempuh oleh PT Cikal Buana. Jadi izin tetangga itu tidak ada, Pak. Ini kan menyangkut 4 RW-an. Dari 4 RW-an tidak ada satu warga pun yang radius terdekat dari perumahan ini tidak ada, Pak, yang nanda tangan. Satu itu. Kedua, yang dikeluhkan sebagian warga ini untuk masalah amdalnya, Pak, karena ini lahan untuk perumahan ini menghabiskan lahan sekitar 24 hektar. Di sini akan terjadi alih fungsi lahan yang tadinya lahan untuk resapan air, nanti setelah jadi perumahan akan lain lagi airnya seperti apa. Jangan sampai terjadi seperti di Cangsin, di Leles gitu. Udah dibangun, udah banjir, baru riweuh masyarakat. Jadi saya mohon kepada pihak-pihak dinas terkait jangan mudah memberikan izin. Kritik juga diarahkan pada PT Cikal Buana yang dianggap tidak mengindahkan aspirasi warga setempat. Bagaimana mungkin proyek sebesar ini dilakukan tanpa melibatkan warga sekitar? Tidak ada izin tetangga, tidak ada sosialisasi. Saya sebagai warga yang terkena dampak dari lingkungan ini, tidak ada sosialisasi sama sekali. Dan setelah saya cross check ke Pak RT, maupun Pak RW, beliau mengatakan tidak tahu juga. Sementara yang akan terjadi dampak dari perumahan ini sangat besar, Pak. Terutama dari aliran air hujan ataupun air dari limbah perumahan. Saya setiap hari aktivitas kegiatan di kebun, yang mana aktivitas dengan adanya aktivitas perumahan di situ, pertama yang akan kena dampak lingkungan, yaitu masalah air limbah, cikolom air hujan. Sekarang yang sudah ke belakang, jangankan masalah dengan penambahannya sumber materi ini, dulu juga yang dampaknya Sukakarya dan Sukalaksana kena banjir beberapa puluhan hektar. Nah, saya sebagai masyarakat petani yang dampaknya istilahnya bakal kena langsung ini, ya dari ini, dari hulunya dari Sukaraja, hilirnya dari Sukakarya dan Sukalaksana. Tolong ke dinas-dinas terkait, dinas masalah air banjir, tolong dicek lapangan, terjun ke lapangan langsung, jangan istilahnya asal bapak senang lah gitu. Hanya segelintir orang yang tidak akan tahu dampaknya ke saudara kita yang ada di Sukakarya dan Sukalaksana.
Dengan suasana yang semakin memanas, semua mata kini tertuju pada pemerintahan Kabupaten Garut dan PT Cikal Buana. Apakah mereka akan mendengar aspirasi warga atau tetap melanjutkan proyek ini tanpa peduli pada dampaknya? Waktu yang akan menjawabnya. Dari Garut, Jawa Barat, Garut 60 Detik melaporkan.